ininya apa, ditambah C2 E pangkat lambda 2T, ininya apa. Kalau dulu kalau Pak apa, kalau di S2 Pak Edi nggak pernah ngomong solusi umum. Pak Edi Suwono pasti selalu bilang solusi fundamental, dan kalau bilang solusi fundamental bapaknya selalu ngarahin ke sini. Jadi kalau misalnya ditanya solusi fundamental ya antara ini dua aja, antara ini atau ini, atau yang bawahnya maksudnya, Pak. Atau yang bawahnya, yang ini. Itu solusi fundamental. Kalau kita bilang solusi umum, karena dia order 2 ya, karena dia order 2, kita sebenarnya bisa aja bilang begini. XT itu sama dengan C1 E lambda 1T plus C2 E lambda 2T. Jadi aku ngebedain solusi. Jadi kalau kalau misalnya ketemu soal ini, aku bilang solusi fundamental yang bentuknya matriks-matriks, solusi umum ya solusi umum, karena ini sebenarnya kan order 2. Order 2 kita selalu bisa jadiin order apa sistem. Sama nanti untuk yang 1B. 1B bakal kayak gitu. Sekarang kalau ditanya himpunan invarian. Himpunan invarian. Himpunan invarian teman-teman. Himpunan invarian teman-teman itu berarti adalah ES, EU, EC. Dari dua soal itu, EC itu akan selalu kosong. EC itu selalu kosong. Yang ada apa? Yang ada adalah paling kalau di nomor 1 itu EU. EU ini nggak kosong. ES ini nggak kosong. Untuk nomor 2, EU sama EC kosong. ES-nya itu dua-duanya. ES-nya itu R2. Sebenarnya ada sedikit perbedaan terminologi ketika kita ngomong. Sebenarnya ada sedikit perbedaan terminologi ketika kita ngomong tentang ES apa, ketika kita ngomong yang degenerate sebenarnya. Karena kan biasanya degenerate sama kompleks itu kayak dijadiin satu. Maksudnya apa? Di degenerate itu kan di degenerate itu gini. Kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat di degenerate, kan matriks apa lambdanya sama. Di degenerate lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda gitu. Sedangkan di kompleks real lambda 1 sama dengan real lambda 2. Misalkan aku bilang R lah gitu. Aku mau bilang apa dengan omongan, dengan catatan itu? Sebenarnya ES sama dengan R2 ini, pernyataan ini di degenerate itu masih bisa ditoleransi. Kenapa aku bilang ditoleransi? Karena sebenarnya ketika kita ngomongin, karena beberapa buku ketika kita bilang himpunan invarian, ketika kita ngomong himpunan invarian, itu strict dia invarian. Dalam arti, kalau aku gambar begini, kalau aku gambar kasus yang degenerate gini, kalau aku gambar kasus degenerate gini, yang kanoniknya, misalkan dia menuju ke dalam,
Terus ini ada solusi begini, masuk. Ini ada solusi masuk juga begini. Dia kayak bentuk S gitu. Atau di sini ada yang dari sana, tapi intinya dia dari sana. Gitu. Terus sama juga dari sini, dia ke sana. Ada beberapa orang yang bilang, ini kan dua-duanya menuju ini ya, menuju menuju 0,0 ya. Maka ketika dia nggak masalah ketika bilang R2. Tapi ada yang bilang R2-nya cuma yang ini doang. R2-nya yang cuma yang aku tandain hijau ini doang. Cuman si sumbunya doang. Kenapa? Karena dia benar-benar begitu doang, benar-benar lurus gitu. Benar-benar lurus. Dan kita ingat bahwa di sistem linear kan kalau vektor eigen itu kan emang solusi nilai awal yang solusinya invarian. Nilai awal yang solusinya invarian. Jadi ada yang bakal jadi aku bakal ngasih tahu bahwa kalau misalkan kita bahasnya adalah yang degenerate, kamu bisa ngomong begini, teman-teman bisa ngomong ini, atau teman-teman cuma masukin ES-nya yang 1,0. Itu sama-sama benar. Tapi kalau aku nggak salah ingat, Huygens itu lebih strict, dia akan bilang ES-nya cuma yang ini. ES-nya cuma yang ini. Karena yang benar-benar bertahan di situ cuma itu. Beda cerita di kompleks. Di kompleks itu memang plain. Kompleks itu kita nggak bisa gambarin apa-apa. Ya plain, cuman bidang itu. Jadi dia ngebangun bidang kalau yang kompleks. Tapi kalau yang degenerate itu kayak apa? Kayak R2 nggak apa-apa, tapi 1,0 biasanya ada beberapa yang bilang yang benar cuma 1,0 gitu. Dan teman-teman kan mungkin kalau teman-teman lihat sistem yang degenerate kan sebenarnya dia kayak mau rotasi tapi nggak jadi. Aku selalu dibilangin sama Pak Edi Suwono, kalau lihat degenerate itu kayak mau rotasi tapi udah keburu masuk. Ini udah keburu masuk. Kayak mau rotasi kan dia. Tapi udah keburu ditarik sama titik kesetimbangan. Itu yang kejadian di degenerate. Nah, oke. Apa yang aku mau bilang dari situ? Nomor satu itu apa yang akan aku bilang? Nomor satu itu begini. Kalau ketika kita bahas nomor satu, aku nggak tahu teman-teman yang lain gimana, tapi kita kan tadi punya x double dot plus 2x dot dikurang 3x itu sama dengan 0. Tadi Theo atau Gabe yang ngomong boleh langsung solusi pakai matriks. Itu boleh. Intinya nanti kita tahu bahwa kita dapat lambda 1 itu sama dengan lambda 1 itu di sini kita dapatnya sama dengan 3. Lambda 2-nya sama dengan min 1. Kelihatan nggak datang dari mana? Si x dot-nya dijadiin R kuadrat gitu. R kuadrat plus 2R min 3. Terus dapat R plus 3. Ya, dari persamaan karakteristiknya persamaan diferensial ini. Iya. Bukannya
lambda satunya bukannya min 3 sama lambda 2-nya 1. Sebentar, aku harus ini. Oh, ini ya. Ini dia masih plus ya. Ya, oke, balik. Ini min 3, ini plus 1. Oke. Tapi kalau kita ngomong himpunan invarian, teman-teman terpaksa banget harus ke matriks. Ya, ini berarti kalau kita bilang X1-nya adalah X, terus X2-nya adalah, X2-nya adalah X dot, maka teman-teman bakal punya ini tuh adalah X1 dot sama dengan X2, X2 dot itu sama dengan yang nyisa di sini. Yang nyisa apa? 3X1 dikurang 2X2. Jadi teman-teman akan berurusannya sama matriks ini. X1, X dot 1, X2 dot itu sama dengan 0, 1, 3, min 2. X1, X2. Ini soalnya kita mau nyari himpunan invarian di sini. Oke. Kita mau nyari himpunan invarian di sini. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat sekarang di sini? Yang kita lihat kalau misalkan kita mau nyari himpunan invarian, tadi kita dapatnya apa? Lambdanya min 3 sama 1. Jadi ada dua matriks yang kita tinjau. Kalau dia ambil min 3, berarti ini 3, 1, 3, 1. Ini untuk lambda 1 ya. Ini untuk lambda 1 adalah begini, untuk lambda 2-nya itu adalah tadi 1. Ini min 1, 1, 3, min 3. Apa yang kita bisa dapat? Apa yang kita bisa dapat? Yang ini berarti yang dari sini berarti V2 itu harus sama dengan 3V1 negatif 3V1. Ini 1, ini min 3. Yang ini untuk lambda 2. Untuk lambda 2 berarti kita bakal dapatnya 1, 1. Kita dapatnya 1, 1. Oke. Jadi kita punya apa? Jadi kita bakal punya pasangan nilai genama nilai genama vektor eigennya itu adalah min 3 sama 1 min 3. Terus kita punya 1, 1, 1. Ini aku nggak salah itu kan yang ya, mudah-mudahan nggak salah itu. Di sini kita langsung bisa bilang ES-nya itu 1 min 3, EU-nya itu adalah 1, 1. Span sih. Lebih spesifiknya ini span sih. Span 1 min 3. Yang satu lagi span 1, 1. Oke. Nomor 1A gitu. Nomor 1A itu gitu. Himpunan invarian dari solusinya. Pertanyaannya mereka adalah orbit solusinya gimana? Atau enggak, sebelum ke sana kita akan bilang dulu solusi fundamentalnya gimana? Solusi fundamentalnya kita bisa nulis X begini, dimana aku di sini akan bilang X ini itu adalah X1, X2 gitu ya. Itu sama X ini itu adalah C1 E pangkat min 3T, ini 1 min 3, ditambah C2
pangkat T 11. Teman-teman bisa lah, teman-teman harap bersabar aja ketika harus dapetin misalkan ininya apa, ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Kalau misalkan teman-teman mau buat jadi C1, C2 begini. Solusi umumnya itu adalah XT itu adalah C1 pangkat min 3T plus C2 pangkat T. Udah. Itu solusi umum, solusi fundamental, terus himpunan invarian. Kemudian sekarang yang problemnya cukup, aku nggak tahu, Parodi sih kayaknya lebih ini ya, Parodi biasanya lebih santai. Tapi ketika ngomongin diagram fasa ini yang udah mulai kayaknya aku akan ini. Jadi ini kalau aku tadi nggak salah ingat, X ini adalah C1 pangkat min 3T 1 min 3 begini plus C2 pangkat T 1 begini. Oke, kita ini aja deh. Kita hitung aja deh. Hitung gimana maksudnya? Yang kita hitung adalah ini. C1 pangkat min 3T ditambah C2 pangkat T. Terus di sini kita punya min 3C1 pangkat min 3T ditambah C2 pangkat T. Ini vektor. Terus kita ubah. Ini jadi C1 sama C2. Dapat apa kita di sini? Kita akan dapat pangkat min 3T pangkat T min 3 pangkat min 3T pangkat T. Saya tahu kalau nggak salah gini deh. Ya harusnya gini. Atau kita antara ini atau ini yang kita pakai. Oke. Di diagram fasa. Ini kalau misalnya teman-teman ya mungkin satu sisi bersyukur, di satu sisi bakal bersyukur sih, karena sebenarnya ini yang kejadian sama teman-teman yang ngambil matkul S2 sistem. Kita benar, karena saya nggak tahu, kita benar-benar dibantai di S2 sistem tuh. Maksudnya gimana? Jadi di sini kan kita kan ketika ngegambar ini kan sebenarnya ada yang begini. Terus tadi kalau nggak salah satu terus min 3 kan ya. 1 min 3 ke bawah begini, ada yang begini kan. Kalau nggak salah. Kan sebenarnya kita bisa aja gambar gitu, tapi biasanya kalau sama Pak Edi itu langsung gambarnya ngasal. Sebelum kita ngegambar apa yang diminta sama Pak Edi, biasanya kita diminta hitungan ini. Kita dikasih dx2 per dx1.
kita bukan begitu. Kita biasanya disuruh ngitung limit T menuju tahingga dari dx2 per dx1 sama limit T menuju min tahingga dari dx2 per dx1. Gimana cara kita hitungnya? Cara kita hitungnya, dx2 per dx1 itu kita pakai aturan rantai sebenarnya. Jadi kita bakal punya x2 dot sama x1 dot. x2 dot itu berarti 3x1 dikurang 2 x2. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi itu adalah di bawah itu jadi x2. Nah, kita punya solusi yang di atas ini. Kita harus substitusi. Tadi apa aja 3x1 tuh. Bentar. Di apa aja di x1? Ya udah deh, ini aja. Ini 3. Terus ini 3C1 E pangkat 3. Salah ya? 3 mah yang X2 ya, sorry. C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat T dikurang 2 kali min 3C 1E pangkat min 3T ditambah C2 E pangkat T per min 3C1E pangkat min 3T ditambah C2E pangkat T. Ini kan kita ingat tadi limit T menuju tahingga atau menuju min tahingga. Oke, sekarang kita hitungnya yang limit tahingga dulu. Menuju tahingga. Kita mau lihat apa? Kita mau lihat adalah kalau limit tahingga gimana dia si perilakunya. Oke, kita sekarang mau ngeluarin, kalau kita mau ngeluarin apa? Kita mau ngeluarin suku yang kalau kita masukin tahingga, kita nggak kehilangan ini, nggak kehilangan pangkatnya, nggak kehilangan suku-suku C ini. Maksudnya gimana? Kita pengen ambil T-nya supaya nggak tiba-tiba hilang gitu aja. Kadang-kadang kan, karena kenapa? Karena kita bisa aja ngeluarin, karena nanti di sini kita bisa aja ngeluarin, kita sebenarnya bisa aja ngeluarin E pangkat min 3T-nya atau E pangkat T-nya. Si ininya ngikutin. Nah, sekarang kita mau T-nya menuju tahingga. Sekarang supaya dia nggak blow up semua ini, yang kita keluarin apa? Yang kita keluarin yang pangkat positif, karena yang pangkat positif ini bakal blow up. Jadi kita kayak ngehilangin E pangkat T di sini, E pangkat T di sini, ini jadi E pangkat min 4T, ini jadi E pangkat min 4T, ini jadi E pangkat min 4T, ini hilang juga. Langsung limitin aja T menuju tahingga, yang nyisa apa? Yang nyisa adalah suku ini, sama suku ini. Ini plong, ini plong. Kita bakal punya 3 kali C2 dikurang 2 kali C2 per C2. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan C2 per C2 sama dengan 1. Oke, ada yang nandain nggak ini apa?
kalau kita lihat dx2 per dx1 kan itu sebenarnya grafik di ini ya. Kita gradien dua variabel gitu ya. Jadi kita ngelihat gradiennya itu, jadi kita ngelihat gradien aja, gradien grafik gitu. Jadi ketika T-nya menuju Tahingga, gradien si grafik itu akan menuju 1. Artinya apa? Jadi bakal ada kondisi di mana si solusi itu, aku bikin lebih bagus di sini. Si solusi itu ya teman-teman akan lihat ada kondisi di mana solusi ketika T-nya menuju Tahingga, dia akan kayak paralel. Jadi kayak sejajar dia sama ini. Nah, ini sama kayak yang di sini, sama yang kayak yang di sini, sama kayak yang di sini. Nah, terus kita kemudian bilang lagi, terus sekarang itu kan limitnya menuju Tahingga. Sekarang kalau limitnya menuju min Tahingga. Limitnya menuju min Tahingga. Yang kita hilangin apa di sini? Yang kita hilangin yang E pangkat min. Yang E pangkat min, berarti yang hilang apa aja? Berarti yang bertahan apa aja? C1 di sini, C1 di sini, sama C1 di sini. Kita bakal punya 3C1 dikurang 2 dikali min 3C1 per min 3C1. Kalau kita lihat di sini, nanti kita bakal dapat yang atasnya 9C1, tapi bawahnya min 3C1. Jadi kita bakal punya min 3 gradiennya. Itu sama kayak apa? Itu sama kayak dia berarti sejajar sama kayak hampir paralel dengan vektor eigen ini. Akhirnya ketika kita ngegambar gimana? Ingat T-nya menuju min Tahingga, dia akan sejajar sama yang vektor eigen sini. Ketika menuju Tahingga, dia akan sejajar sama di sini. Ya udah. Bukan ya udah sih. Jadi kita gambar kurvanya. Nanti sebenarnya harusnya ngikutin medan vektor, tapi ya kita ngira-ngira aja kira-kira begini. Terus kira-kira begini. Kira-kira begini. Kurang. Kira-kira gini. Satu lagi kira-kira gini. Ini cara ini yang terjadi ketika dibilang diagram fasa. Sebenarnya kalau ngegambar langsung bisa, asalkan yang pertama yang harus dibikin, yang dijamin harus udah baik itu adalah siapa sih
ruang-eigennya udah digambar dengan baik. Kalau kita lihat begini apa? Kita lihat, oh yang ini menuju ke dalam, yang ini keluar. Ini keluar, ini ke dalam. Udah, ini diagram fasanya begini. Diagram fasanya begini. Nah, ini itu kenapa biasanya lebih karena ini. Kenapa ada hitungan ini? Kenapa ada hitungan ini? Quote by quote-nya adalah ini adalah analisis sebelum gambar. Intinya waktu itu dibilang gambarnya jangan asal gambar. Gambarnya harus ditunjukkan dulu bahwa gambarnya emang begitu. Teman-teman yang mau agak ini kalau nggak salah bapaknya itu kalau nggak salah analisis ini itu aku nggak tahu bapaknya dapat dari mana. Aku sendiri sempat ngecek ada buku yang cukup bagus karangannya Barbara de McClure Differential Equations buat lihat analisis yang kayak gitu, analisis yang gimana gambarnya harus begitu gitu. Sekarang kita barang yang sama itu harus dilakuin di sini, di mana di 1B yang x double dot plus 4x dot plus 4x sama dengan 0. Solusi fundamental, teman-teman. Aku lupa, ini tuh kalau nggak salah matriksnya itu adalah 0, 0, 1, terus ini jadi min 4, 0, 1, min 4, min 4. Terus dari sana teman-teman bakal dapat lambda 2-nya lambda plus 2 kuadrat. Akhirnya lambda itunya sama dengan itu. Dan kalau kita nggak salah hitung, nanti di sini kita bakal dapat ini 2, 1, ini min 4, min 2 sama dengan 0. Well, kita bakal dapatnya sih yang satunya, kita bakal dapatnya cuman V2 itu harus sama dengan min 2 V1. Alias alias kita bakal punya 1 min 2 begini. Atau teman-teman dan nanti buat nyari yang satunya lagi, teman-teman berarti harus yang ini 2, 1, min 4, min 2. Ini aku lupa, ini 1 min 2-nya di sini ya, harusnya ya. 1 min 2 di sebelah kanan sama dengan. Di sebelah kanan sama dengan. Ini berarti ada W1 sama W2. W1 sama dengan W2, ini adalah 1 min 2. Aku akan jujur. Aku sebenarnya, aku tahu cara ini, tapi aku agak ragu. Bukan karena apa-apa sih, karena kayaknya aku ngambil W1 sama W2-nya gede banget. Jadi akhirnya yang biasa aku lakuin apa? Aku ngikutin Wikipedia. Jadi di Wikipedia itu, dia cerita, ada general, kalau misalnya kita tahu dia cuma punya 1, kita pakai general eigenvektornya begini. Ini kan kita punya 2, 1, min 4, min 2.
Ini dikuadratin. Kali W1, W2 itu harus sama dengan 0. Aku di sini itu ragunya karena kayaknya agak tiba-tiba di aku. Bukan tiba-tiba sih, lebih karena kemarin tuh aku pernah ngelakuin hal yang kayak gini waktu di tesis. Pilihan vektor eigennya jadi kayak gede banget, dan aku butuh vektor eigen ini buat transformasi berulang-ulang. Jadi kayak kalau aku pakai cara ini pas ngambilnya jadi kayak wah gede banget nih ambil ininya gitu. Aku mendingan langsung integralin gini. 2 1 min 4 min 2 diintegralin sama ini. Nanti kita dapatnya ini min 4 itu 4 0. Ini min 2 0. Berapa ini? 8 0. Ini W1 sama W2. Ini harus sama dengan 0. Berarti kita bisa pakai kalau nggak 1 0 1. Ini harus dikaliin sama dikaliin sama yang di atas. Dikaliin sama ini 2 1 min 4 min 2 1 0. Ini berarti sama dengan 2 ini sama dengan min 4, atau ini sama dengan 2 kali 1 min 2, atau bisa juga yang satunya lagi 2 1 min 4 min 2 0 1. Kita bakal punya min 2 sama ini 1 1 2 1 0 min 2 itu 1 min 2. Jadi biasanya aku cari chain yang paling jauhnya dulu biasanya. Aku jadi biasanya cari chain yang cari yang bukan cari yang di Upper-Muma dulu. Jadi di sini kita bisa pilih. Jadi di sini kita bisa pilih 2 ininya. Vektor eigennya. Kita bisa V1-nya itu adalah 1 min 2, atau jadi kita bisa pilih 1 min 2 1 0, atau V1-nya 1 min 2, V2-nya 0 1. Nggak ada masalah di dua-duanya. Aku kelihatannya bakal pakai V1 V2-nya yang ini. Aku bakal pakai V1 V2-nya yang ini. Terus kita bakal berarti nanti kita tinggal diminta suruh cari solusi kan. Solusinya itu berarti adalah solusi fundamentalnya itu adalah X begini sama dengan C1 E pangkat min 2T 1 min 2 plus C2T E pangkat min 2T 0 1. Ini sih nantinya dalam bentuk vektornya itu jadinya C1 E pangkat min 2T plus C2-nya nggak ada, atasnya nggak ada, tapi bawahnya ada
C min 2, C1E pangkat min 2T ditambah C2TE pangkat min 2T. Pak, kayaknya solusinya bukan gitu deh. Apa? Bukannya harusnya C1 pangkat min 2T 1 min 2 ditambah C2 dalam kurung 1 min 2 TE pangkat min 2T baru ditambah yang 01 pangkat min 2T. Ada itunya ya, ada apa? Ada di sini ada yang salah, di sininya kurang ya. Iya. Terus yang dikali T itu yang V1-nya gitu, bukan V2-nya. Kalau teman-teman gimana? Apakah gue salah? Nggak, gue sama-sama lu, Kondri. Ya, maksudnya karena ngikutin diktat Bu Sisa ngerjainnya gitu. Nah, aku tadi agak lupa. Apa yang kan kalau nggak salah, kalau ada yang dikali T kan, ini berarti C2E pangkat Pangkat min 2T. min 2T 1 min 2 sama satu lagi plus T gitu kan. Nah, Itu setahu aku T-nya itu yang di sini loh Pak. Nih, T. Terus ditambah berarti pangkat min 2T sama si V2-nya. V2-nya kan tadi 01. berarti C2 yang apa? Yang 1 min 2 yang kedua sebentar. Berarti aku di sini aku harus ngitung ulang. Berarti di sini tulis ulangnya adalah X-nya itu C1E pangkat min 2T 1 min 2 ditambah C2 dalam kurung, ini agak panjangan, TE pangkat min 2T 1 min 2 ditambah E pangkat min 2T 01. Iya, kalau begitu yang sama ini aku pelajarin sih. Aku kalau boleh jujur S1 nggak pernah tahu ini. Oh ya, soalnya di Aku bukan. Aku S1 itu nggak pernah nulis ini. Aku waktu sistem langsung ke matriks biasanya. Jadi aku ubah jadi diagonalnya, apa bentuk diagonal terus balikin lagi. Aku emang ambil cara jauhnya. Ya aku coba ingat-ingat yang ini bentuk ini. Tapi ini udah oke sih. Berarti kalau misalnya bentuknya begini, kalau kita buat dalam bentuk vektor, ini kita bakal punya C1E pangkat min 2T ditambah C2T pangkat min 2T. Terus ini berarti bakal ada 3 suku. C1E pangkat min 2T. Sebentar. Oh ya, plus C2E pangkat min 2T-nya aku keluarin. Sisanya itu di dalam ada min 2T plus 1. Tapi ini bukan ini yang bagus sih. Tapi udahlah. Tapi ini maksudnya 3 suku ini. Sebentar. Ini maksudnya 3 suku ini. Tulis saja 3 suku supaya kelihatan. Tulis saja 3 suku supaya kelihatan. Ini juga kebalik. Bukan kebalik, lebih ke harusnya aku tulis saja begini. 2C2T E pangkat min 2T ditambah C2E pangkat min 2T. Oke. Ini kita udah dapat begini. Himpunan invariannya apa? Oh, yang tadi aku bilangnya apa? Yang tadi aku bilangnya, aku udah tulis E sama EU kan ya? Yang nomor 1.
Sebentar, di atas aku udah tulis ES, oke. Di sini ES-nya. Di sini ES-nya. ES-nya aku harus nanya dulu. Aku nanti bakal nanya juga sih ke Pak Rudi lagi. Aku sendiri akan bilang ES-nya itu adalah span. Span ini. 1-2. Tapi nanti kalau ada yang jawab ES-nya itu adalah R2, ini harusnya nggak disalahin. Kalau jawab ES-nya span 1-2 sama 0,1, Ada alasan tertentu kenapa nggak aku masukin 0,1. Alasan yang sama dari gambar analisis sebelum gambar. Ada alasan yang sama kenapa aku nggak masukin 0,1. Dan itu alasan yang sama kenapa ada analisis sebelum gambar itu. Jadi gini, jadi di analisis sebelum gambar, itu kita bakal punya, sebentar aku ke belakang dulu. Oke, kita akan masuk ke sebentar. Oke, di analisis sebelum gambar dalam kondisi ini kita punya yang kita akan punya apa? Yang kita akan punya itu adalah sama seperti tadi adalah dx2 per dx1 itu harus x2 dot per x1 dot. Ini sama dengan tadi kalau kita ikutin x2 dot kita punya min 4x2 x1 min 4x2 per yang bawahnya itu cuma punya x2. Oke, kita bakal substitusi semua yang ada di atas ini. Nah, kita bakal substitusi semua yang ada di atas ini. Semoga aku hafal cepat. Ini min 4. Kita punya C1E pangkat min 2T ditambah C2TE pangkat min 2T. Oke. Terus ini ada min 4 lagi. Ini X2. Seingat aku ini 2C1E pangkat min 2T dikurang aku salah nulis berarti di atas ya. Aku salah nulis berarti di atas ya. Iya, aku salah nulis. Ini harus ada min 2. Terus ini ada 2 C2 T E pangkat min 2T
ditambah C2E pangkat min 2T. Ini semua dibuat per X2. Berarti dibuat min 2C1E pangkat min 2T dikurang 2C2TE pangkat min 2T ditambah C2E pangkat min 2T. Oke, disinilah yang kemudian kenapa kemudian 01 itu nggak aku masukin. Karena cara mereka menuju tahingga, karena biasanya cara mereka menuju tahingga sama cara mereka menuju min tahingga itu sangat bergantung sama vektor eigen. Di sini 01 sama sekali nggak masuk. Oke, Sita. Sorry, Sita udah duluan. Oke. Jadi di sini yang namanya kenapa aku bilang, nah kalau misalkan kita lepas E pangkat min 2T-nya semua, kita coret E pangkat min 2T-nya, kita coret E pangkat min 2T-nya di sana, kita punya apa saja sih? Intinya kan kita E pangkat min 2T, kita coret semua kan hilang semua E pangkat min 2T. Masih ada semua lah gitu di sana. E pangkat min 2T masih ada semua. Masih ada semua. Sisanya kan sebenarnya ada limit T menuju tahingga. Sebentar, sampai mati. Oke, kita bakal masukin semua yang di atas sana. Kita punya apa aja sih? Ini sebenarnya kita bisa lepas itu, jadi kita punya min 4C1. Wah, lupa. Plus C2T. C2T dikurang min 4 min 2C1 plus min 2C2T ditambah C2 per min 2C1 min 2C2T ditambah C2. Ini T sama plus aku jadi mirip ya. Sorry. Oke, apa yang kita bisa lihat di sini? Ini tuh kalau kita masukin, ini tuh kalau kita misalkan jadi plus, ini jadi plus, 4-nya masukin. Ini jadi udah, ini jadi 8. Terus ini jadi 8 juga. Tapi ininya jadi minus 4. Apa yang kita tandain? Yang kita tandain itu adalah ini sama ini. Pertama. Dua suku pertama. Jadi kita bakal punya untuk limit T menuju tahingga. Limit T menuju tahingga, nanti kita akan punya atasnya itu adalah 4C1 plus, karena ini bakal hilang, 4C2T dikurang 4C2. Iya kan ya?
Ini kita bakal punya, ini min satunya aku keluarin, 2C1 plus 2C2T min C2. Kalau begini T-nya menuju tahingga, ini kan berarti tahingga per tahingga. You know what to do, L'Hopital. Kita L'Hopital ini, kita bakal punya 4C2 per min 2C2. Jadi kita bakal punya min 2. Itu ketika T-nya menuju tahingga. Ketika T-nya menuju min tahingga, sama urusannya. Limit T menuju min tahingga dari dx2 per dx1 itu juga sama dengan min 2. Ingat, himpunan invarian itu solusi. Kalau 01 itu masuk, kita nabrak dia. Sama kayak ketika kita punya yang matriks ini. Min 1, 1, 0, min 1, gitu ya. Ini kan dia bilang 1, 0, 0, 1 kan ya. Si ininya, si siapa? Si vektor eigennya. Walaupun yang 01 ini, itu dari vektor eigen diperumum. Tapi aku nggak masukin ini. Alasan paling sederhananya apa? Kalau aku masukin itu, ingat bahwa grafiknya tuh begini. Dia nabrak sumbu Y, ini nggak kejadian ada solusi ini tuh nggak ada kejadian. Dia ditabrak. Sedangkan kalau kita ingat lagi, eksistensi dan uniqueness itu, semua solusi di ruang fasa itu harus satu itu doang. Jadi setiap kali kalau dia punya nilai awal tertentu, maka bolak-baliknya ya itu doang. Jadi kalau dia nabrak, salah di gambar kita. Karena memang fungsinya itu fungsi yang bagus. Karena minimal Lipschitz sebenarnya. Kemarin Pak Rudi mungkin sebenarnya minimal tuh Lipschitz paling minimal banget. Dibuat ke smooth karena kalau Lipschitz, kalau kita ngomongin Lipschitz berarti sebenarnya secara general keberadaan dan ketunggalan solusi itu juga berlaku kalau misalkan x dot sama dengan mutlak x. Problemnya ninjau persamaan mutlak x itu setengah mati. Itu sama aja kita ngebahas non-linear. Piecewise linear minimal sih, tapi itu tetap ada patahan. Problem yang itu kalau di teman-teman sistem dinamik yang aku bilangnya agak-agak sengklek, karena kita itu problem di mana kita nyari sistem persamaan diferensial 2 dimensi tapi udah chaos. Biasanya masalah nyari model buat fun aja gitu. Makanya kemudian langsung dibatasin. Ini kita tahan dia tetap smooth sama Pak Rudi. Tapi intinya kenapa kita nggak masukin 01 akan ditabrak sama kayak kenapa kita nggak masukin 01 sama ketika ngebahas min 1, 1, 0, min 1. 01 di sini nggak masuk. 01 ini ditabrak solusinya. Jadi kenapa R2 masih oke? Karena iya, dia bertahan di bidang, benar bertahan di bidang. Tapi ketika kita nyebut span vektornya, kita nggak nyebut span vektor 01-nya. Kenapa? Solusinya bakal belok.
Dan dalam kasus ini, karena dia menuju tahingga meminta hingganya sama-sama min 2, kejadiannya apa? Ini kita punya fungsi, kita punya koordinat, xy-nya, kalau nggak salah kan 1 min 2. 1, terus ini min 2. Begini. Ini kan berarti vektor eigennya gini ya, vektor eigennya. Harusnya gini. Solusi yang di vektor eigen ini ya bertahan di situ terus. Tapi gimana yang bukan di situ? Yang bukan di situ. Tadi dia bilang dia masuk ke 0,0 min 2. Ininya balik keluar juga min 2. Kejadiannya begini. Solusinya. Di sini di sini kita lebih ngelihat kenapa ini disebut, karena ini degenerate. Ini sebenarnya kayak hampir-hampir mau rotasi tapi nggak jadi gitu. Dan di sini jelas, di sini juga jelas 01 kita nggak masukin, kelihatan di sini. Nah, ditabrak begitu. Nggak ada solusi yang ke bawah begini. Kalau kita hitung medan vektornya secara komputer, ngarahnya juga bakal begini. Ya. Ngarahnya juga nggak bakal begini. Nggak ada yang ke bawah. Ketika kita masukin ES itu span, teman-teman harus bisa ngejapin bahwa ya itu benar ke bawah. Kita taruh nilai awal di situ, ke bawah dia benar solusinya. Ya kalau dia di yang nilai eigen beda apa? Nilai eigen yang saling berbeda jelas masuk. Tapi di nilai eigen degenerate itu enggak. Vektor eigen kedua yang kita temuin itu bukan himpunan invarian. Makanya nyebutnya gitu. Kak, Ya. maaf, nentuin ini kan sebenarnya ada dua kemungkinan yang melengkungnya itu dari mana ya? Maksudnya? Jadi maksudnya ada kemungkinan, kalau ini kan bentuknya kayak huruf S terbalik. Ada kemungkinan dia bentuknya kayak huruf S biasa gitu kan. Jadi Gimana cara kamu memastikan dia S biasa? nah maksudnya pertanyaanku adalah tahu dari mana bentuknya gini gitu. Bukan yang S biasa tadi. Bukan S biasa karena itu di hitungan ini. Di hitungan ini pas kita dx2 per dx1 kan gradien kurva kan ya. Ini kan gradien kurva kan ya. Dx2 per dx1 terus ya dia parameter terhadap t terus dijalanin menuju tahingga sama menuju min tahingga. Dia ketika t-nya menuju tahingga min 2, ketika t-nya menuju min tahingga min 2. Kalau dia S biasa nggak dapat. Kalau kamu ngebayangin S biasa kan berarti kalau S biasa kan berarti ada yang ini kan ya. Kamu kalau ngebayangin S biasa kan berarti semacam gini ya. Semacam begini kan ya. Iya. Ini gradiennya bukan min 2. Pas masuk. Dan ininya pas keluarnya juga bukan min 2. Bentar, maksudnya kalau saya izin anotate, Sebentar ini aku hilangin dulu. jadi kan ini kan bisa begini.
Bentar, aku coba baca dulu. Ini ini ya. Bentar kok. Aku berasa kenapa ini? Oh, yang ini. Bentar, ini kenapa bukan begini? Oke, aku tahu. Sorry, aku tahu yang aku maksud. Kenapa bukan yang satunya lagi? Kan kalau nggak salah tadi kamu bilangnya, itu adalah ini ya. Iya. Ini ya, sorry. Ini sama ini. Sehubungan ini seingat aku gini. Ya, oke. Ini aku lupa, kan kita lupa. Kan kalau aku nggak salah ingat kanoniknya sebenarnya kan kanoniknya itu kan kalau kita lihat dari sini ya. Kanoniknya itu kalau kita lihat dari sini. Aku hapus dulu. Kanoniknya itu kalau gambar yang hijau ini nih. Kanoniknya itu pas aku gambar yang hijau begini. Jadi kita kayak miringin gitu. Sekarang kenapa dia harus S terbalik bukan S ini? Kenapa dia harus S terbalik bukan S biasa? Kenapa dia S terbalik bukan S biasa? Kalau aku nggak salah ingat di sini itu, ini itu kenapa dia S terbalik? Paling jelek penjelasannya adalah biasanya karena medan vektornya. Medan vektornya itu mengarahkan dia kayak gini. Medan vektornya itu selalu mengarahkan dia untuk ngebentuk S kebalik. Kalau misalkan kita kan tadi kalau nggak salah kita punya kan dx2 per dx1 itu kan sama dengan min 4x1 min 4x2 per x2 kan ya. Gradiennya kan bergantung sama posisi x1 sama x2. Nah, ini itu saya ingat aku memang karena apa? Karena medan vektor. Jadi pas di sini gimana ini ya? Ini kan berarti yang di jauhan gitu ya. Ini di daerah-daerah yang agak jauhan ya. Si X1-nya deket tapi X2-nya misalnya X1-nya deket, X1-nya jauh tapi X2-nya dekat-dekat 0. Dalam kondisi itu bahasanya bukan gitu. Sekitar epsilon min epsilon lah gitu. Dekat-dekat. Ketika ini jauh,
tapi yang ininya dekat-dekat epsilon, berarti nanti kita lihat di sini, kita lihat bahwa si X1 itu bakal punya X1 itu akan mendominasi yang atas. Jadi bakal minus gitu, bakal minus banget. Bawahnya bakal ada satu konsep lagi, aku nggak tahu bapaknya, aku nggak tahu. Aku mungkin harusnya nyebut ini. Aku harusnya nyebut ini tadi, tapi aku kayaknya terlalu salah terlalu kecepatan. Ada yang disebut null client. Null client itu kapan? Kalau misalkan kita punya sistem itu ketika salah satu ini 0, kalau nggak ininya 0 atau ininya 0. Alias kita lihat ini, kita lihat yang namanya null client itu, ya ini null client itu pas dia geraknya ke bawah atau ke atas doang, atau geraknya dia ke kanan atau ke kiri doang. Nah, kejadian di sini kalau kita hitung null client-nya, kalau pas X1 dot sama dengan 0 itu kan berarti X2 harus sama dengan 0 ya. Ya. X2 kan harus sama dengan 0. Berarti nanti kita bakal punya berarti nanti kita akan punya yang X2 sama dengan 0. Kapan itu X2 sama dengan 0? Berarti ya sumbu X1 ini. Ini aku kasih merah ini adalah X1 dot sama dengan 0. Ini sepanjang ini nih. Sepanjang yang ini nih, sepanjang sumbu X. Yang satu lagi itu adalah null client. Nah, ketika di null client, karena dia X1 dotnya sama dengan 0, X1 dotnya sama dengan 0, dia cuma bisa gerak ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat X1 dotnya itu apa? X1 dotnya itu adalah min 4 X1 min X2 apa? X2 ya. Min 4 X2. Dia bilang X2-nya 0. Tapi X2 dotnya begini. Berarti kita bakal punya ininya 0. Dia bergantung sama ini, min 4 X1. Berarti nanti kalau dia positif, X1-nya positif, dia akan turun. X1-nya negatif, dia akan naik. Dari sini kelihatan bahwa huruf S itu nggak mungkin dipaksa naik sama si ininya. Sedangkan kan kalau kita lihat di sana, kita lihat di mana, kita lihat dari medan vektor dari sini, ini berarti kan medan vektornya harus ke bawah ya. Pas di X1-nya negatif. Jadi enggak S. Memang di sini kebayang nggak, Obi? Sebentar. Jadi kita punya X2 dot, itu min 4 X1. Jadi kalau X1-nya positif, X1-nya positif, X2-nya harus ke bawah, negatif kan? Oke. Jadi jadi sepanjang garis merah itu, pepotongannya dengan, yang dilihat kan berarti kan pepotongan antara garis merah dengan si ininya ya, si kurva-kurvanya itu ya. Iya. Nah, jadi ketika X-nya positif, harusnya dia harus ke bawah, karena Iya. negatif.
Ya, oke. Paham. Makasih. Jadi, jadi memang kenapa kita nggak bisa sembarang, jadi kenapa ke sana aku harusnya aku arahin ke sini. Aduh, lupa banget beneran. Karena ketika kita ngegambar ini, ketika kita ngegambar solusi, sebenarnya yang paling utama, sebenarnya terhitungnya paling utama itu ketika kita ngegambar medan vektor, selain teman-teman punya nilai dan vektor ya kan. Pertama teman-teman punya ini, kedua teman-teman punya null climb. Ini bakal lebih ke bawah sama teman-teman, bahkan di nonlinear. Karena nanti di nonlinear teman-teman bakal ngebagi, terus lihat medan vektornya di daerah null climb ini, terus baru bisa digambar. Analisis analisis sebelum gambar ini biasanya cuma biasa kita pakai di sistem linear. Sistem linear kita biasanya kita lebih fokus stabil nggak. Null climb sih yang biasanya kita pakai, karena kita mau kalau misalnya kita butuh gambar kasarnya kita palingan cuma di null climb. Di yang lainnya biasanya enggak. Dan null climb null climb itu kayak lebih ini sih. Null climb itu kadang bisa ngasih tahu kita ya solusi invariant di linear. Yang kadang-kadang ada yang bentuknya bagus, bentuknya enggak. Ya aku harusnya ngasih tahu tentang null climb. Teman-teman dikasih tahu null climb nggak waktu di sama Bu Siska gitu? Enggak, Pak, tapi saya tahunya dari kalkulus 2B. Gimana ceritanya? Ya, di kalkulus 2B itu dia pakai istilah Naplines juga. Kelasnya siapa? Enggak, saya waktu di Netco. Kita pakai null climb, kita sering pakai null climb sebenarnya. Kalau pakai null clients boleh nggak? Maksudnya itu kan langsung enak arahnya. Kenapa? Arahnya langsung enak, biar kelihatan asimtotiknya kemana. Kalau pakai apa? Kalau pakai null clients. Null climb itu biasanya kalau sistem itu buat ngebagi daerah sebenarnya. Nanti medan vektornya kayak gimana tergantung solusinya gimana tergantung medan vektor. Bisa sih cuman pakai null climb terus gambar. Tapi harus konsisten. Kalau kita gambar manual ya. Ada lagi yang bingung? Nggak, aku cukup yakin banyak yang ada yang bingung nggak? Ada yang dibingungin nggak tentang nomor satu ini? Nomor satu ini jadi emang agak beda karena terutama pas gambarnya sih.
Yang nomor 3, nanti kalau ada yang bingung, tanya aja langsung, potong aja. Yang nomor 2, teman-teman bakalan apa ya? Yang nomor 2 kayaknya bakal nggak ada 3 kali 3. Semoga nggak ada. Nomor 3, Obi,